Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Untuk yang materi berikut ini kita akan mempelajari beberapa pengertian-pengertian dari topik-topik yang akan kita bahas. Ini untuk pertama, pengertian komputer. Ya. Jadi mungkin semuanya tahu ya, komputer itu biasanya identik dengan peralatan ya canggih lah seperti itu. Nah ini kalau dilihat dari pengertian dasarnya, teknologi komputer yang pertama. Jadi kalau teknologi komputer itu adalah suatu produk teknologi yang memiliki kemampuan itu untuk dapat diprogram guna melaksanakan bermacam tugas secara menakjubkan dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi. Jadi ini pengertian dasarnya teknologi komputer. Jadi kalau bisa dilihat dari cara kerjanya, itu komputer itu adalah alat yang canggih lah. Dia bisa melakukan perhitungan dan melakukan kalkulasi dengan ketelitian yang tinggi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah teknologi komunikasi. Nah, ini adalah suatu produk teknologi yang memungkinkan dua atau lebih agen dalam tempat terpisah dapat saling bertukar informasi. Ini yang biasanya disebut dengan TI, ya, teknologi informasi. Jadi penggabungan antara teknologi komunikasinya dengan teknologi dari komputer itu sendiri. Nah, ini yang berikutnya adalah pengertian dasar. Jadi kalau dilihat dari gambar, ini bisa saya jelaskan. Jadi seperti ini. Jadi core-nya dari sebuah teknologi itu ada 3 ya. Dia ada hardware, ada software, ada brainware. Ini adalah core dari sebuah teknologi. Nah, kemudian dari ketiga ini, dia bisa terhubung antar teknologi satu dengan teknologi itu menggunakan namanya teknologi support network atau jaringan komputer. Nah, kayak sekarang ini, misalnya kita bisa melakukan streaming. Nah, ini karena adanya penggabungan, adanya support dari teknologi jaringannya. Kemudian yang berikutnya adalah komputer. Nah, komputer ini adalah sebuah mesin yang dapat diprogram untuk menerima data. Jadi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi komputer itu dia ada yang namanya input. Jadi dia menerima data. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya untuk apa itu saja yang dimaksud dengan input itu. Jadi kalau kita lihat di sini, komputer adalah sebuah mesin yang dapat diprogram untuk menerima data. Jadi komputer itu sebenarnya dia sebuah alat yang sebenarnya dia tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada programnya di dalamnya. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kalian punya laptop misalnya rusak nih OS-nya. OS-nya itu harus diinstal ulang kan ya. Karena kalau nggak diinstal ulang, laptop yang kalian pakai itu dia tidak bisa hidup, tidak bisa diapa-apain. Nah, jadi dia sebuah alat itu harus ya, diprogram. Jadi ada program yang tertanam di dalam alat itu yang dinamakan komputer. Kemudian dia selain menerima input tadi, dia juga bisa memproses. Jadi komputer ini dia memiliki kemampuan untuk memproses menjadi sebuah informasi yang berguna dan menyimpannya. Nah, jadi di sini dia setelah dia menerima data, kemudian diproses, kemudian hasil pemrosesan itu dia bisa menyimpan. Nah, ini disimpan dalam sebuah alat penyimpanan sekunder. Nah, nanti ada beberapa komponen ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi nanti komputer itu dibagi menjadi beberapa komponen.
Nah, ini disimpan, kemudian dia bisa diambil lagi bila mana diperlukan. Jadi pada saat diperlukan, kita bisa mengakses lagi. Nah, ini adalah komputer. Nah, ini kalau kita lihat dari diagram blok nih, atau diagram gambaran komputer itu sebenarnya terdiri dari 3 ini. Yang pertama ada alat input ya, input device. Kemudian nanti dia di komputer itu ada Central Processing Unit-nya atau CPU. Kemudian di dalam CPU itu nanti dia ada juga memory unit. Kemudian yang berikutnya, komponen yang berikutnya adalah output device. Nah, jadi komputer itu terdiri dari 3 ini saja sih sebenarnya. Untuk core blok utamanya dia ada input, proses, dan output. Nah, itu sudah bisa disebut dengan komputer. Nah, ini kalau kita lihat hardware ya, hardware komputer. Nah, ini di sini sudah ada penjelasannya. Ini ada output, contohnya printer. Jadi output itu adalah alat untuk menampilkan hasil proses dari komputer itu sendiri. Misalnya printer, ini untuk alat output, misalnya kita mau mencetak sesuatu, dia harus di print. Itu akan menghasilkan cetakan. Nah, ini alat output. Kemudian monitor ini juga bisa disebut alat output karena dia menampilkan, misalnya kalau kita menggerakkan mouse atau kursor ya, itu dia akan tampil di layar. Ini adalah alat output. Nah, kemudian alat inputnya itu contohnya adalah mouse, kemudian ada keyboard, kemudian kalau yang sekarang itu ada banyak lagi ya, misalnya kayak pointer. Nah, itu alat input. Alat output selain printer di sini ada speaker. Nah, speaker nih, jadi hasil yang diproses di komputer itu dikeluarkan melalui speaker jika outputnya berupa suara. Kayak tadi misalnya kalau outputnya berupa video atau gambar, nah itu bisa melalui layar monitor ataupun lewat printer ya kalau gambar. Kalau video sih biasanya lewat monitor saja. Nah, kemudian di sini processing. Nah, semuanya itu ada di CPU sini. Ini kalau CPU konvensional seperti ini, kalau sekarang kan kita melihat CPU itu yang I/O ya, all-in-one. Nah, itu dia bentuknya cuma layar saja. Kemudian dia sudah ada CPU-nya itu biasanya di bagian belakang ya. Nah, ini semuanya diproses di CPU. Nah, ini kemudian penyimpanan pada komputer. Nah, jadi komputer itu sebenarnya dia akan menyimpan program ya, saya bilang tadi. Jadi komputer itu sebuah alat yang bisa diinputkan atau ditanamkan sebuah program. Nah, ini misalnya yang pertama adalah penyimpanan primer ya. Ini dibagi dua untuk penyimpanan pada komputer. Penyimpanan primer atau memori utama ini sama seperti RAM. Jadi RAM itu bentuknya, coba kita lihat ya, RAM. Bentar ya, saya buka gambar RAM dulu. RAM komputer. Ini mungkin kalau kalian belum tahu RAM ya.
Akan saya tampilkan gambar RAM. Nah, seperti ini ya bentuknya RAM. Nah, ini biasanya berupa kepingan. Ini adanya di dalam, kalau laptop itu lebih kecil ya. Nah, kemudian ada juga penyimpanan sekunder atau penyimpanan pembantu. Ini adalah beberapa alat penyimpanan yang didesain untuk menahan data dan instruksi atau program dalam bentuk relatif permanen. Contohnya adalah hard disk, atau kita biasanya punya flash disk. Nah, itu adalah penyimpanan sekunder. Oke, yang berikutnya ya bentuknya tadi. Nah, kemudian kalau penyimpanan sekunder itu contohnya disket, ini sudah kita tidak pakai. Kemudian USB, kemudian ada juga CD ya, atau DVD. Ini adalah penyimpanan sekunder. Jadi kalau penyimpanan primer itu biasanya penyimpanan utama itu dia tidak bisa menyimpan lama. Nah, ini untuk alat input, ada kamera, ada barcode yang biasa digunakan di supermarket ya, ada mouse, ada keyboard. Nah, kemudian kita akan melihat dari sejarah komputer. Nah, ini kalau sejarah komputer